Suaranya Iya, boleh, boleh. Wow, thank you. The Bible tell me so that Jesus loves me. Mantap. Oke, kita lanjut kelas FIS kita. Hari ini kita mau belajar fungsinya trompet. Oke? Jadi kita mau belajar ini fungsinya trompet itu apa sih? Nah, karena kita belajar sekarang the feast of trumpet kan? The blowing of trumpet kan? Kita kan? Feast blowing of trumpet. Trumpets. Kita belajar itu. Oke, jadi kita mau belajar apa sih fungsi trompet hari ini ya. Oke, mari kita buka ayat pertama. Kita buka Revelation 1 ayat 10 dan 11. Revelation 1 ayat 10 dan 11. Oke, yang mau baca ini adalah Mary Bell. Halo, Mici. Halo. Oke. Mici di screen di sini masih sudah. Pada hari Tuhan Allah, aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Oke, apa kata jembatannya? Trompet. Ada trompet kan? Iya. Waduh, ini dia yang kita cari-cari nih. Oke, lalu dibilang, ya, ini akunya di sini kalau buku Revelation siapa? Yohanes. John. Oke, jadi ini John. Ya, ini ada di The Lord's Day ini, hari Tuhan itu, ya, hari Tuhan itu hari apa? Harinya Tuhan hari apa? Hari Sabat, oke? Nanti kita belajar itu ya, tapi ini kita. Jadi pada hari Sabat ada di mananya John dia dengar? Ada Di A atau B? Kalau misalnya John menghadapnya ke sini, ini John, ada apa di A atau B? Ada suara Tuhan di B. B itu di mana? di belakang. Di belakang. Betul nggak? Di belakang ada great voice, betul? Bunyi sangkakala, C. Ini, behind me ada a great voice dan seperti apa bunyinya? Trompet. Sangkakala. Betul, atau trompet, betul? Nah, inilah yang kita cari, betul? Nah, pertanyaannya nih suaranya siapa yang kayak trompet, betul nggak? Iya, Mici. Oke. Mari kita baca ayat selanjutnya aja untuk tahu siapa sih yang ngomong ke
ke John, betul? Iya, Ci. Oke, NC tolong baca. Oke, C. Katanya, apa yang kau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah Alkitab, kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, Wow. ke Efesus, ke Smyrna, dan ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Oke. Ini ada yang Inggrisnya tidak diterjemahkan, oke? Ini dia yang harusnya ini. Coba siapa ini? Sally baca apa yang nggak ditulis di Indonesia? Sally juga. Ya, Sally tolong baca Inggrisnya. I am Alpha and Omega, the first and the last. Oke, sekarang NC tolong baca Indonesianya yang nggak terbaca di Inggris. Oke, cek. Akulah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Nah, kalau dibilang akulah Alfa dan Omega, ini kira-kira siapa? Tuhan, Ci. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, betul nggak? Iya. Nah, jadi ini karena akulah Alfa Omega. Bisa nggak malaikat Alfa Omega? Bisa nggak? Enggak. Enggak, udah pasti ini siapa yang ngomong dari belakangnya seperti suara trompet? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Jadi kalau misalnya trompet tuh melambangkan suaranya siapa? Oh, suaranya Tuhan Yesus. Aduh, kalian udah ngerti? Iya. Dan apa yang engkau lihat, ya, yang kau dengar, semua ditulis di kitab dan kirimkan kepada 7 gereja. Jadi apakah 7 gereja semua dapat suara apa artinya? Suara trompet. Tuhan Yesus. Trompet. Suara Tuhan Yesus, betul nggak? Iya, Ci. Jadi ini ada 7 gereja kan? Dan semua dikirim suara Tuhan Yesus atau trompetnya kan? Yang seperti trompet. Yang ditulis sama siapa? John. Tulis sama John. John. Oke, boleh ya? Ya. Oke. Oke, mari kita lihat ya. Yang ditulis sama John, walaupun di sini konteksnya yang kamu lihat ya, karena John lihat nubuatan kan, tapi semua apa yang dia lihat dan dia dengar harus ditulis, karena nabi itu kan menulis apa yang dia dengar juga kan, betul nggak? Nabi. Iya. Nah itu dia. Oke, kirim ke 7 gereja. Nah, mari kita lanjut lagi. Jadi sejauh ini kita tahu suara trompet ini connect dengan suaranya siapa? Tuhan Yesus. Suara Tuhan Yesus ya. Itu dia. Oke, mari kita lanjut lagi ya. Mari kita lanjut lagi lihat apa itu fungsi trompet ya. Oke, mari kita buka numbers. Bilangan. Jadi kita mau tanya sama ada yang mau tanya? Iya, Ci. Sally, Ci. Oh ya, Sally silakan. Oh ya, jadi alur ceritanya gini ya, Ci. Sally boleh ulang? Boleh, silakan. Jadi dibilang aku atau John ini lagi di hari Tuhan atau hari Sabat. Dan dibilang waktu itu di belakangnya ada suara yang seperti trompet atau great voice. Nah, tapi suara siapa? Kita mencari tahu. Di Revelation 1:11 dibilang I am Alpha dan Omega, yang awal dan akhir. Artinya I am ini adalah Tuhan Yesus. Dan great voice-nya itu punya Tuhan Yesus. Betul. Nah, terus dibilang sih yang trompetnya ini suara Tuhan Yesus harus ditulis di kitab, terus dikirim ke 7 gereja ya, Cik? Iya, betul. Itu dia.
Boleh ya? Oh, ya bisa. Thank you, Oke, Ci. mantap Sally. Oke, sekarang kita mau lihat fungsi trompet ya. Jadi kita tahu kalau trompet tuh ada koneksi dengan apa yang Tuhan katakan, betul? Iya. Oke. Mari kita lihat berikutnya ya. Numbers 10 ayat 1 sampai 4. Ayat 1 dan 2 akan dibaca oleh Nona, silakan. Ayat 1 dan 2 dibaca oleh Nona. Tadi kan itu lagi ingat. Apa ya? Nona lagi di bawah. Oh, oke. Kalau gitu Sami, Nona silakan. ke bawah. Aku yang Mica. Ya, silakan Sami. Tuhan berfirman kepada Musa. And the Lord spake unto Moses saying. Ayat 1 dan 2 Sami. Oh, ayat 1 dan 2 Mica. Buatlah dua nafiri dari perak dan perak tempaan harus kau buat itu supaya dipergunakan untuk memanggil umat Israel dan untuk menyuruh laskar-laskarnya berangkat. Oke. Mica. Jadi di sini fungsi trompet di sini jadi Tuhan suruh kasih perintah kepada Musa kan? Suruh bikin berapa trompet? Dua Mica. Oke. Jadi lagi-lagi semuanya sesuai dengan perintah siapa? Tuhan. Ya. Tuhan kasih kepada perintah kepada Musa. Lalu Musa harus buat dua trompet. Nah, lalu dibilang, kamu akan gunakan dua trompet ini untuk apa ini? Memanggil kalau untuk ada apa? Untuk assembly. Boleh? Betul, Mica. Jadi kalau misalnya tiup trompet, tandanya mau apa? Oh, assembly. Mau assembly, boleh? Boleh, Mica. Atau enggak, fungsi trompet juga bahwa mereka mau berkumpul. Mereka mau berkumpul ataupun mau mengadakan perjalanan. Jadi kalau dengar bunyi trompet, ini tandanya udah mau jalan. Nah, gitu. Boleh? Ya, bisa. Jadi fungsinya satu, untuk panggil atau calling of the assembly, panggil berkumpul atau calling of the assembly, oke? Ini ya, yang pertama. Lalu yang kedua, bangsa Israel akan berjalan lagi. Jadi kan mereka kan mengadakan perjalanan kan ke Kanaan kan? Boleh? Boleh, Mica. Jadi fungsi trompet ini banyak. Oke. Nah, nanti kita lihat fungsinya yang bulan ke-10 ditiup itu buat apa? Bulan ke-7 tanggal 1 itu fungsinya buat apa? Nanti kita lihat. Tapi kita mau belajar fungsi trompet semua, oke? Jadi, lalu kita mau minta ayat 3 dan 4. Ayat 3 dan 4 yang baca adalah Sally. Kece. Apabila kedua nafiri itu ditiup, segenap umat itu harus berkumpul
kepadamu di depan pintu kemah pertemuan. Jikalau hanya satu saja ditiup, maka para pemimpin, para kepala pasukan Israel harus berkumpul kepadamu. Oke, jadi ayat 3 dan 4 termasuk kategori perkumpulan atau mau jalan terus? Mau jalan terus. Perkumpulan. Perkumpulan. Kalau dua trompet ditiup, tandanya apa? Berkumpul. Semua, ya kan? Semua. Semua berkumpul. Di Depan kemah pertemuan. Mm-mm. Pertemuan. Ini kalau dua trompet yang ditiup. Kalau satu trompet yang ditiup, siapa yang kumpul? Cuma nabi-nabi, Cik. Nah, atau yang apa namanya? Pemimpin dan pasukan Israel, betul? Iya, Cik. Jadi pemimpin dan kepala suku Israel yang berkumpul. Jadi kalau dua trompet ditiup, tandanya apa? Semua berkumpul. Di depan apa? Kemah pertemuan. Kalau cuma dengar tiupan satu doang? Itu pemimpin atau kepala suku Israel yang berkumpul, Mice. Betul. Jadi apakah orang Israel dengan belajar dengar trompet, belajar dengar instruksi? Iya. Jadi kalau salah misalnya dikira, oh satu kali artinya tidur, bisa-bisa nggak kumpul kan? Iya, Mice. Nah, jadi apakah kita sebagai anak-anak juga sekarang walaupun nggak dengar trompet, belajar untuk mendengar instruksi, betul? Iya, Mice. Nah, itu dia. Jadi kalau zaman dulu dikasih tahu instruksinya, kalau bunyi 2 kali artinya ini, bunyi 1 kali artinya kayak gini. Nah, ini cuma contoh aja. Tapi yang paling penting, trompet itu ada koneksi dengan kumpulan, boleh? Itu yang paling penting. Jadi highlight-nya di sini adalah berkumpul atau assembly, boleh? Iya. Boleh, Mice. Oh, Jadi silakan Sally, ada yang mau tanya? Oke, Cik. Jadi sebenarnya highlight-nya ini, Cik, yang kita mau ambil paling penting itu trompetnya ini untuk panggil supaya assembly. Betul, betul. Oh, Betul. oke, Yang Cik. paling penting assembly. Dan apakah waktu mau jalan lagi itu harus kumpul dulu baru jalan kan? Iya. Nah, itu dia. Ya. Jadi istilahnya walaupun kita nggak akan detail ya, nggak akan ngafalin kalau misalnya beberapa, ini cuman contoh aja, kalau 2 kali contohnya berkumpul di depan kemah pertemuan. 1 kali artinya cuman pemimpin atau kepala sukunya yang datang. Nah, jadi bisa lihat nggak kalau Tuhan itu teratur dan sangat detail kalau kasih instruksi. Iya. Gitu dia. Jadi artinya kita harus belajar nggak dengar instruksi dengan baik. Iya, Cik. Jadi kalau kita salah-salah instruksi, itu gawat karena kita bisa salah mengartikan instruksinya Tuhan. Gimana? Siapa yang pertama kali salah instruksi? Adam dan Hawa. Betul, dari golongan manusia, Adam dan Hawa kan? Iya. Apa kesalahan instruksinya? Disuruh tidak makan buah. Itu dia. Itu dia. Boleh? Boleh, Jadi Mice. trompet ini salah satunya kasih tahu kita bahwa kita kalau mau jadi umat Tuhan harus ikut instruksi. Boleh? Boleh, Mice. Saya. Oke, lanjut lagi. Ini ayat-ayat bukti aja yang JC mau kasih ke kalian supaya kalian ngerti. Yeremia 4 ayat 5. Sekarang yang baca Mary Bell. Oke. Beritahukanlah Yehuda dan kabarkanlah Yerusalem, tiuplah sangkakala di dalam negeri.
Berserulah keras-keras, berkumpullah, malah kita pergi ke kota-kota yang jauh. Apakah untuk assembly? Untuk gather, Iya. gather. Nah, itu dia. Jadi apakah feast trompet yang diadakannya waktu tanggal berapa? Tanggal Tanggal 1. Lalu tanggal 1, kita tahu tanggal 1-nya ngelihat apa? Tanggal 1-nya melihat new moon. New moon, itu dia. Dan waktu itu ditiup trompetnya. Dan di saat itu harus ada apa? Gather together atau? Assembly. Dan apakah tanggal 1 bulan 7 ini adalah, ayo apa? hari Sabat. Bukan. Blowing of trumpet. Bukan. Udah tahu itu. Adalah kalau harus gather together harus assembly itu adalah Perintah Tuhan. Holy Convocation. Iya, Betul nggak? Setuju nggak? benar. Itu dia. Iya. Holy Convocation. Holy Convocation apakah ketemu, kumpul sesama umat Tuhan? Jadi apakah berkumpul itu adalah perintah Tuhan atau perintah manusia? Perintah Tuhan. Tuhan. Salah satunya dilambangkan tiup Tiup trumpet. trompet. Gimana, Kak? NC mengerti itu, sayang? Boleh, Ceng. Oke. Maribel? Siap? Siap. Ngerti ya? Iya, Oke. Mantap. Oke. Ci, Ya. ini sebenarnya Ci, dari semua feast itu mereka sebenarnya buat assemble ya Ci. Buat assemble, betul. Setiap feast itu buat assemble. Betul. Jadi ya. Dan lebih istilahnya kalau ingat, yang kalau trompet ini memang benar-benar connect sama berkumpul. Nah, itu dia. Jadi walaupun setiap feast assemble, tapi kalau trompet tuh ada koneksinya sama kumpulan, jadi lebih kuat gitu loh. Jadi connect dengan harus kumpul. Jadi pas bunyi trompet, harus kumpul. Nah, kayak gitu. Jadi kalau kalian ingat trompet di Alkitab harus apa? Kumpul Ci. Kumpul, itu dia ya. Assembly. Karena di blowing of the trumpet juga apa? Assembly. Holy Convocation. Iya, benar. Nah, itu dia. Nah, mari kita lihat ya. Nah, sekarang kita tahu ini kan di bulan tanggal 1 bulan 7, betul? Mari kita lihat Levitikus 23. Ini ya. Tunggu. Mana itu dia? Oh, ini. Nah, kita mau lihat baca lagi. Ya. Tanggal. Number 10 ayat 8 sampai 9. Ya. Oh, enggak. Nanti juga ayat 10 ya. Ini 8-9 dulu. Aca tolong baca. Bahasa Indonesianya belum ada. Silakan Aca. Oke, Mice. Nafirin. Ayat 8 ya, Mice. Oke.
nafiri-nafiri itu harus ditiup oleh anak-anak Imam Harun. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi turun-menurun. Jadi apakah Aca bisa lihat nggak trompet ini waktu zaman bangsa Israel ini sangatlah penting, ya kan? Harus ditiup terus kan oleh Harun, priest harus blow the trumpet, ya kan? Nah sekarang kita sekarang ayat 9. Ayat 20. Ayat 20. No, ini besarnya 20 maksud Cece. Silakan Aca. Oke, Mice. Dan apabila kamu maju berperang di negerimu melawan musuh yang menyesakkan kamu, kamu harus memberi tanda semboyan dengan nafiri, supaya kamu diingat di hadapan Tuhan Allahmu dan diselamatkan daripada musuhmu. Nah, jadi apakah waktu dengar trompet akan ada apa? Akan ada peperangan. Akan ada perang. Bisa ngerti itu? Bisa, Mice. Jadi kalau ada trompet, artinya mau apa? Perang. Dan bunyi trompet itu mengingatkan bahwa apa? Mengingatkan bahwa Tuhan apa? mengingatkan bahwa Tuhan Allahmu akan selamatkan daripada musuhmu. Tuhan yang selamatkan dari musuh. Boleh? Jadi apakah dengar trompet itu suatu kepastian menang atau kalah? Menang. Jadi mantap nggak trompet ini kira-kira? Iya, Cik. Itu dia. Mantap kan? Jadi dia di sini dibilang trompet itu adalah tanda mau perang, dan waktu dibunyiin itu harus diingat bahwa Tuhan yang selamatkan dari musuh. Artinya kalau perang pakai kuasa sendiri atau kuasanya Tuhan? Kuasanya Tuhan. Mantap, itu dia. Boleh? Bisa ngerti ini semua? Iya, Cik. Oke, tambah lagi. Oke, apa sih trompet? Jadi ini banyak banget di Alkitab ya. Tapi kita mau nanti kita cocokkan dengan cerita Levitikus 23, tapi kalian harus ngerti cerita trompet di secara keseluruhan ya. Ini. Mari kita Yeremia 4 ayat 19. Kita minta NC tolong baca. Oke, Cik. Aduh, dadaku. Aku melihat sakit. Aduh, dinding jantungku berdebar-debar. Aku tidak dapat berdiam diri sebab aku mendengar bunyi sangkakala pekik perang. Atau bahasa Inggrisnya apa? The alarm of apa? War. Jadi mau ada apa waktu dengar sound of the trumpet? Akan ada peperangan. Itu dia. Ya. Jadi kalau misalnya dari segi umat Tuhan, kira-kira menang atau kalah waktu dengar trompet? Menang, ya. Kemenangan kalau di sisi umat Tuhan, betul nggak? Iya, Mice. Oke, mari kita baca ayat 20. Kita minta yang baca Mary Bell. Kehancuran demi kehancuran dikabarkan. Seluruh negeri rusakan, kemahku dirusakkan dengan tiba-tiba tendaku dan dalam sekejap mata. Artinya kira-kira kalau ada bunyi trompet buat yang nggak setia adalah apa itu? Destruction. Jadi kalau misalnya kita dengar trompet, kalau kita umat Tuhan, kita percaya Tuhan, kita di save.
Tapi kalau kita dengar trompet, kita nggak percaya Tuhan, kita yang diapain? Distraction. Aduh, gimana? Bisa ngerti? Ngerti nih, Cep. Jadi waktu trompet, ini konteks trompet, dengar suara trompet ya, gitu kan? Ini dalam konteks ayat ini adalah alarm of apa? Itu adalah alarm of war. Lalu yang dengar ada 2 kategori orang. Ada orang yang safe dan ada orang yang destruction. Gimana? Bisa ngerti nggak? Kalau ini yang percaya Tuhan, yang ini nggak percaya Tuhan. Gimana? Bisa? Iya, Cep. Jadi apakah waktu dengar trompet, kalau saya nggak percaya, itu bisa-bisa tanda kebinasaan kita? Gimana? Iya, Cep. Kalau dengar trompet, tapi kita percaya, itu tanda keselamatan kita. Gimana? Iya. Ya, itu dia. Itu artinya alarm of war. Boleh? Jadi sejauh ini, trompet fungsinya untuk apa? Trompet itu kan suara Tuhan, kan? Kita belajar, kan? Dan itu panggil untuk berkumpul, nomor 1. Betul? Ini ayat-ayatnya, kan? Lalu yang kedua, itu adalah alarm of war. Tanda ada orang yang selamat dan ada yang binasa. Gimana? Iya. Coba Sally ulang itu. Sejauh ini kita belajar apa fungsi trompet? Oke, Cep. Fungsi trompet itu ada fungsi trompet itu adalah untuk menjadi alarm of war, dan itu tanda bahwa akan ada yang selamat dan yang tidak selamat. Itu ya. Satu lagi, fungsinya apa? Fungsinya Untuk apa? yang satu untuk Apa? Harus itu ada apa? Ada gather ya, Cik. Betul, atau Assembly. assembly, itu dia. Boleh ya? Iya, bisa, Cik. Oke. Ya, Aca? Yang distortion benar salah itu maksudnya gimana, Mice? Tapi apa ini tadi Mice yang ngomong ini? Kalau yang aku pikirnya yang salah itu yang ada kata yang garis X itu yang tidak percaya Tuhan. Mice. Betul, itu dia. Kalau yang benar, Mice? Kebalikannya apa aja? Coba Risan. Kalau ini tadi yang Sami bilang artinya ini apa? Yang selamat apa? Percaya Tuhan, Mice. Oh, Aca so tahu dah. Oke, mantap Aca. Mice. Oke, mari kita lihat lagi, oke? Mari kita lihat lagi Sevanya, ya. Jadi apakah kalian udah lebih paham nggak tentang trompet ini waktu dibunyiin? Artinya, apakah di blowing of trumpet itu mereka mau assembly, holy convocation, setuju? Iya. Setuju. Dan apakah artinya waktu dengar trompet itu mau ada yang hilang dan ada yang selamat, setuju? Setuju. Nah, oke. Nanti kita akan lihat ya, gimana itu, oke? Oke. Mari kita lihat ayat berikutnya. Tunggu ya, ini kita mau ke ayat mana tadi itu ayatnya Cece? Sevanya, ya. Oke. Belum ada Inggrisnya. Sami tolong baca Sevanya 1 ayat 16. Boleh, Mice? Boleh? Silakan. Oke. Hari penghukuman sangkakala dan pekit tempur terhadap
kota-kota yang berkubu dan terhadap menara penjuru yang tinggi. Jadi waktu ada trompet, ya kan? Waktu dengar suara trompet, artinya ini adalah tanda bahwa ada fenced cities dan high tower yang akan diperingati, boleh? Yang akan dilawan. Jadi waktu bunyi trompet kan alarm of war kan, mau perang kan? Dan perangnya melawan apa di sini? Pen City sama High Towers. Oke, sampai sini ngerti? Jadi waktu ada bunyi trompet, ini apa? Lawan fan series dan High Towers. betul. Atau dibilang di sini kota-kota berkubu dan menara-menara yang tinggi. Itu dia. Sampai sini ada yang bingung atau ngerti semua sebelum lanjut ceritanya? Belum, Mice, ngayat ini gimana, Mice? Di waktu ada bunyi trompet, itu artinya mau melawan. Against kan, ini kan, against kan melawan kan? Oh, betul, Mice. Ini makanya dibilang pekik tempur. Tempur terhadap apa? Fan cities, kota yang berkubu, dan menara-menara yang tinggi. Gimana? Oh, ya, Mice. Jadi ini kalau ada trompet, artinya yang mau dilawan adalah ini dan ini. Boleh? Oke, Mice. NC ngerti? NC? Kalau dengar trompet mau lawan siapa NC? Melawan Friends Cities sama High Towers. Mantap, itu dia. Atau kota-kota berkubu atau menara-menara tinggi ya. Oke. Boleh lanjut sampai sejauh ini? Berkubu itu yang dia punya kota-kota benteng, oke? Oke, Kotanya kota benteng gitu lah ya, untuk pertahanan gitu. Ya. Oke. Mari kita lihat ayat berikutnya. Kita ke cerita Joshua, oke? Jadi ini ingat, ini kalau ngomong perang, ada yang selamat, ada yang apa? Tidak selamat. Binasa. tidak selamat. Lalu ada peperangannya melawan menara yang tinggi-tinggi atau kota berkubu, betul? Iya. Oke, mantap. Mari kita lihat yang diperangi kota apa, oke? Oke. Aca tolong baca ayat 2. Joshua 6 ayat 2. Oke, Mice. Yosua 6 ayat 2 berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini berserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Waduh. Jadi ini Joshua ini perwakilan siapa? Bangsa apa Joshua? Israel. Boleh? Bukan Aca ya. Oke. Lalu kepada bangsa Israel mau dikasih apa? Mau dikasih pahlawan Kota apa? kota Yeriko. Kota Jericho. Rajanya, pahlawan, orang-orang yang gagah perkasa semua. Oke? Jadi artinya Tuhan mau kasih bangsa Israel sebuah kota dong, betul? Iya. Betul, Mice. Oke, kota apa yang mau dikasih? Jericho. Sorry, Mice. Jericho. Oke, mantap. Oke, Sally, tolong baca ayat 3.
haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Oke. Jadi di sini ada apa di sini? Ayo, ada apa di sini? War, Mice. War, oke. Ada apa dibilang di sini? City. Man of war yang lengkap. Man of war ini orang-orang yang mau berperang dong. Iya, C. Artinya sebelum kotanya dikasih harus diapain dulu? Sebelum dikasih Harus apa dulu melawan Jericho? berperang. Berperang. Jadi sekarang bangsa Israel lawan apa? Bangsa Israel bawa lawan kota Jericho. Betul. Gimana? Boleh? Nah, kalau perang sama bangsa Israel, kalian mau mendapati apa pasti? Sudah pasti ada apa? Ayo. Kekalahan. Bukan. Hidup dan mati. Bukan. Udah pasti kalau bangsa Israel, kalau udah mau perang, udah pasti ada trompet. Boleh? Betul nggak? Tadi ingat nggak? Apakah bangsa Israel bilang kalau mau ini bunyikan trompet, tanda mau perang? Betul nggak? Iya sih, katanya sih. Ya, Sally, silakan. Jadi sih yang man of war itu kenapa sih tadi? Orang-orang yang man of war itu adalah orang-orang yang mau berperang. Iya. Ini kan kalau bahasa Indonesianya prajurit. Prajurit kira-kira maju di medan peperangan nggak, Sally? Medan perang nggak? Iya. Betul kan? Nah, itu dia. Boleh, Sally? Jadi bangsa Israel ini mau war sama Jericho. Ya, Sally? Oh, berarti man of war-nya ini bangsa Israel. C. Betul. Tapi hanya orang-orang tertentu yang akan berperang. Boleh? Boleh, C. Oke. Lalu dibilang perangnya itu cuman muterin apa? Perangnya caranya gimana? Puterin Jericho selama 6 hari. 6 hari. enak banget ya perangnya Tuhan ya. Cuman puter-puter aja ya. Jadi Iya. selama 6 hari putar 1 kali setiap hari. Boleh? Iya. Bisa? Oke, jadi misalnya hari pertama putarnya berapa kali Jericho? Semua prajurit perang. 1 kali. 1. Oke. Hari kedua, 3, 4, 5, 6. Berapa kali putarnya? 1 kali. Artinya dalam 5 hari berapa kali putar? 5 kali. Dalam 5 hari. Mantap, 5 kali. Boleh? 5 hari 5 kali, C. Betul, NC. Bisa NC? Lihat, ingat? 6 kali. Oke. Boleh, C. Nah, pertanyaannya mana trompetnya? Betul nggak? Oke, kita mau lihat lagi. Hari. Oke, yang baca sekarang adalah minta Nona. Ya. Boleh baca ayat 4. Dan 7 orang. Oke, C. Dan 7. Halo? Boleh baca ayat 4? C, ke bawah, Mica. Sudah, sayang? Oke, kayaknya putus-putus ya. Oke, kalau gitu boleh minta Sami ya. Oke. Dan
7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu. Sami tolong boleh baca. Oke. 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Imam. Jadi, di sini kita tahu 1 sampai 6 kelilingin kan? 1 kali. Lalu hari ke-7 apa? Membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan. Dan hari ke-7 apa? Hari ke-7 apa? Harus putarnya berapa kali? Putarnya berapa kali hari ke-7? 7 kali, Mice. 7 kali. Dan di hari ke-7 ada bunyiin apa? Bunyiin sangkakala. Bunyikan trompet. Gimana? Iya. Jadi 7 kali keliling dan imam-imam harus apa? Bunyikan apa? Trompet. Trompet. Jadi ini hari ke-7 nih. Hari ke-7 keliling 7 kali, lalu bunyikan apa? Bunyikan Trompet. Imam-imam yang bunyikan. Nah, apakah ini trompetnya? Gimana? Ini Iya. trompetnya kan? Iya, betul, Mice. Oke, mari kita lihat. Kita baca ayat 6. Ini kayak menara kan? Kota kan? Oke. Mari kita baca. NC tolong baca. Ayat 6. Ayat 5, sorry. Kurang besar ya? Silakan. Iya. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Wow, jadi ada bunyi trompet, lalu ada apa? Sorak-sorak. Ada shout. Dengan great voice, betul? Ada seruan dengan suara nyaring, betul? Lalu ada yang fall. City-nya apa? Fall down flat. Apakah tadi benar nggak? Waktu ada perang melawan Fansidis sama Hightower. Dan apakah Jericho runtuh? Apakah City-nya runtuh? Nggak dengar trompet, gimana? Iya sih. Waduh, bisa dapat semuanya? Bisa sih. Oke, mari kita lihat. Mari kita lihat. Tolong Sally baca bahasa Inggrisnya. Yang lain baca bahasa Indonesianya. Oke, Cie. And he cried mightily with a strong voice. Ada apa? Ada a strong apa? Ada a strong voice. Apakah ini Voice. kayak shout great voice? Sama nggak? Iya sih. Lalu apa yang jatuh, Sally? Was saying Babylon the great is fallen, is fallen. Apakah habis ada teriakan Jericho-nya apa? Iya, ada. Fall. Artinya ada yang destruction nggak?
Iya, Mice. Oh, sama nggak? Kalau dulu kalau dulu Jericho di air Saman yang jatuh apa? Babylon. Babylon. Artinya di air Saman juga harus ada trompet, lalu ada strong voice. Itu yang membuat apa dong? Babylon is fallen. Babylon is fallen. Sama kayak city Jericho apa? Fall down flat. Gimana? Iya, Ci. Bisa ngerti semuanya? Bisa, Ci. Waduh, sama ya. Kita kan di air Saman lawan Babylon kan? Iya, Ci. Itu dia. Nah, sekarang pertanyaannya, ini kan distraction kan semua kan? Mari kita Iya. lihat, ada yang safe nggak? Betul nggak? Iya, Ci. Oke. Mari kita lihat Joshua 6 ayat 22. Kita minta yang baca adalah Mary Bell. Silakan Mary Bell. Tapi kepada kedua orang pengintai negeri itu, Yosua berkata, masuklah ke dalam rumah perempuan sundal itu dan bawalah keluar perempuan itu dari semua yang bersama-sama dengan dia seperti yang telah kamu janjikan dengan bersumpah kepadamu. Oke. Ayat 23, minta tolong NC. Oke, C. Lalu masuklah kedua pengintai muda itu dan membawa keluar Rahab dan ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia, bahkan seluruh kaumnya dibawa mereka keluar, lalu mereka menunjukkan kepadanya tempat tinggal di luar perkemahan. Oke. Jadi, apakah sebelum kehancuran Jericho, siapa yang berhasil keluar? Ada yang berhasil keluar nggak? Ada Mice, Siapa yang Rahab, keluar? Rahab dan keluarganya. Artinya, walaupun ada yang binasa, tapi kalau mendengarkan suara trompet dan percaya suara trompetnya, bisa selamat nggak? bisa selamat Mice. Contohnya siapa? Apakah di Jericho binasa semua atau ada yang selamat? Selamat yaitu Rahab. Rahab dan keluarganya. Boleh? Ya. Jadi yang keluar adalah Rahab dan keluarganya, ya. Oke. NC ngerti ya? Semua ngerti? Bisa ya? Aca, Sami, Mary Bell bisa ya? Nah, pertanyaannya, apa itu trompet yang membuat Babylon jatuh? Oke? Oke, kita buka ayat terakhir kita. Kita buka di Yesaya 58 ayat 1. Kayaknya error ya. Tunggu, di restart dulu. 58 ayat 1. Aca tolong baca. Apa ini fungsi trompet? Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan, nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Artinya, kata lainnya bunyikan trompet adalah apa? Beritahukan apa? Menunjukkan dosa mereka. Oh, pelanggaran umat Tuhan. Bagaimana? Pelanggaran dan dosa umat Tuhan.
Tuhan. Jadi artinya waktu bunyikan trompet sama dengan kasih tahu dosa-dosa umat Tuhan. Gimana? Yang mau dengar dan bertobat bisa selamat kayak Rahab. Tetapi kalau yang enggak mau dengar teguran akan jatuh seperti Babylon. Bagaimana? Bisa? Jadi apakah artinya Feast of the Trumpet artinya cuman kumpul-kumpul? Tidak. Waktu Feast Trumpet artinya diingatkan pelanggaran dan dosa-dosa umat Tuhan. Boleh? Kalau kita dengar dan percaya setiap teguran yang Tuhan kasih, ya, melalui hamba-hambanya, maka saya akan selamat. Tapi kalau saya tidak mau dengar teguran dari umat orang-orang hamba-hamba Tuhan, nggak mau dengar teguran, maka saya akan mendapatkan save atau destruction. Destruction. Saya akan sama seperti kota apa? Babel. Atau Jericho. Dan saya nggak akan seperti siapa? Saya tidak akan seperti Rahab. Rahab. Dan keluarganya. Boleh? Dan apakah ketika di ayat coba Sally baca Revelation 18 ayat 4. Coba buka Alkitabnya Sally. Semua buka Alkitabnya masing-masing. Coba lihat ayat 18:4. Apa perintah Tuhan? Revelation berapa, Mica? Revelation berapa, Sally? Revelation 4. Halo, Sally? 4. Oh, Sally kan? Oh maaf sih, tadi nggak kebuka mic. Oh iya, silakan Sally. 18 ayat. Silakan. Okay, Cik. And I heard another voice from heaven saying, "Come out of her, my people, that ye be not partakers of her sins, and that ye receive not of her plagues." Jadi apakah disuruh keluar dari Babylon? Iya, Cik. Apakah Rahab juga suruh keluar dari Jericho? Iya, betul, Mica. Itu dia, sama. Jadi kalau ini Babylon, harus apa umat Tuhan? Keluar. Umat Tuhan keluar. Supaya nggak mengambil bagian dari dosa-dosa, betul? Iya, Mica. Lalu kalau ini Jericho, yang keluar siapa? Rahab dan Sama nggak ceritanya? Dan itu connect sama apa? Trompet, gimana? Jadi Jericho-nya dan Babylon-nya ini destruction. Dan umat Tuhan dan Rahab yang keluar save. Gimana? Apakah trompet mengingatkan bahwa Tuhan yang selamatkan kita kalau kita dengar teguran Tuhan terhadap dosa-dosa kita? Jadi kalau kita mau selamat, penting nggak mendengar teguran. Atau kita bilang, kita nggak mau ditegur. Kira-kira itu jadi Babylon, Jericho, atau Rahab? Kalau nggak mau ditegur. Jericho atau Babylon? Tapi kalau saya suka dengar teguran, saya akan keluar dan nggak akan kedapatan jatuh seperti Babylon atau Jericho. Karena Tuhan yang selamatkan saya. Tuhan yang mengeluarkan saya dari dosa-dosa. Apakah arti selamat diselamatkan dari dosa atau di dalam dosa? dikeluarkan dari dosa, diselamatkan dari dosa. Kalau diselamatkan dari dosa, udah keluar dari dosa atau tetap dalam dosa? Keluar dari dosa. Nah, kalau keluar dari dosa, kira-kira saya akan fallen atau save? Save. Save.
Oke, itulah pelajaran trompet. Tolong diulang-ulang tentang trompetnya ini. Nanti kita akan connect pengertian ini dengan vis nomor 6. Oke? Bisa? Oke, teacher. Jadi kita ulang. Apa sih fungsi trompet? Pertama untuk assembly. Oke? Karena di vis ke-5 juga ada Holy Convocation, betul? Lalu trompet itu adalah pernyataan adanya perang. Artinya kalau ada perang, ada yang selamat, ada yang binasa. Dan perangnya itu melawan kota-kota benteng pertahanan atau menara-menara. Dan salah satu kota yang dikalahkan adalah Jericho, dan waktu Jericho dikalahkan, ada bunyi trompet, ada suara nyaring, dan Jericho-nya apa? Rubuh. Itu sama seperti Babylon yang ada suara yang nyaring, Babylonnya jadi apa juga? Is fallen. Jatuh juga. Artinya sebelum Babylon jatuh ada trompet dong, sama kan kayak Jericho. Dan trompet fungsinya adalah untuk mengungkapkan dosa umat Tuhan. Artinya sebelum Babylon is fallen, apakah harus ada yang berani membuka dosa-dosa Babylon? Betul, teacher. Itu dia. Jadi kalau saya takut bilang yang benar, kira-kira bisa tiup trompet nggak? Tidak bisa, teacher. Itu dia. Kira-kira kita mau jadi peniup trompet atau yang jatuh di Babylon? Tiup trompet. Tiup trompet supaya orang-orang yang jujur seperti Rahab bisa keluar. Kalau kita nggak takut-takut tiup trompet, gitu kan? Kita nggak menolong orang-orang yang jujur yang masih ada di Babylon. Gimana? Bisa dapat itu semuanya? Bisa. Oke. Screenshot time ya? Oke, silakan.